Rifki, apakah Anda sudah bisa mengonfirmasi ambulan yang mendekat ke arah gerbong kereta ini untuk mengevakuasi masinis atau bukan? Ya, studio dan juga pemirsa memang berdasarkan informasi yang kami terima sejauh ini memang ambulans dari yang sebelumnya juga telah mendekati ke area ataupun titik lokasi dari tabrakan ini adalah untuk mengevakuasi diduga korban. Namun terkait dengan status dari korban tersebut kami belum dapat menyampaikan dengan pasti apakah itu masinis ataupun penumpang, asisten ataupun pramugara dari kereta api. Namun yang dapat kami pastikan memang tadi berdasarkan laporan ataupun informasi yang kami minta kepada petugas yang berada di lokasi ataupun sedang mencoba untuk mengevakuasi, memang dikatakan saat ini masih dalam proses evakuasi korban. Artinya memang dari keterangan tersebut ada ataupun masih adanya korban yang berada di titik lokasi tabrakan atau dalam kondisi terjepit seperti yang sebelumnya informasi yang kami terima juga bahwa masih ada petugas yang tengah melakukan proses evakuasi dari korban yang berada di gerbong kereta api tersebut. Namun tadi kami juga mendapatkan informasi dari Basarnas yang tengah melakukan evakuasi bahwa hingga saat ini akan dilakukan penarikan untuk sementara dari petugas, tapi tidak semuanya. Kami melihat bahwa petugas yang ditarik sementara ini sepertinya akan berkoordinasi terkait dengan penggunaan alat evakuasi ataupun alat berat yang sebelumnya sudah tiba di lokasi dengan diangkut menggunakan kereta dari arah yang berlawanan. Namun hingga saat ini pun kami masih melihat petugas di belakang ataupun di titik dari tabrakan ataupun kecelakaan dua kereta api ini masih mencoba untuk melihat ke bagian dalam gerbong, terutama di bagian bawah gerbong itu sendiri untuk memeriksa tidak hanya dari komponen kereta api itu sendiri, namun potensi dari adanya korban tambahan. Namun berdasarkan informasi sejauh ini yang kami terima memang belum ada penambahan angka dari korban meninggal dunia yang hingga sejauh ini masih berjumlah 3 orang, yaitu adalah masinis, asisten masinis, dan juga pramugara kereta. Sedangkan seluruh korban luka ataupun selamat sudah dievakuasi menuju ke stasiun Cicalengka dan juga fasilitas-fasilitas kesehatan yang berada tidak jauh dari lokasi kereta saat ini. Namun kami juga mendapatkan informasi terkait dengan kecelakaan ini mengakibatkan terjadinya perubahan jadwal dari kereta yang akan melintasi jalur ini, yaitu Cicalengka maupun Kota Bandung, di mana nantinya kereta-kereta yang akan melintas itu akan dialihkan ataupun menerima rekayasa jalur untuk sementara melalui jalur kereta utara, sehingga karena ini titik kejadiannya berada di jalur menuju timur dan juga selatan, sehingga kereta yang akan melintasi akan dialihkan untuk sementara, meskipun ada juga beberapa jadwal keberangkatan yang dibatalkan. Dan hingga saat ini kami juga dapat mengonfirmasi ke Anda di rumah bahwa dengan mobil ambulans yang saat ini dari kepolisian, kami juga tadi melihat sudah dipasangnya kasur untuk mengangkut korban, meskipun kami tidak bisa mengonfirmasi kondisi korban yang akan diangkut akan seperti apa, karena memang hingga saat ini pun proses evakuasi masih berjalan. Namun yang dapat kami pastikan memang peralatan dan juga perlengkapan kesehatan untuk evakuasi sudah disiapkan dan juga dikeluarkan di titik lokasi kejadian tempat kami melaporkan saat ini. Dan hingga saat ini pun kami melihat petugas juga masih mencoba untuk berkoordinasi satu sama lain terkait dengan proses ataupun upaya terbaik dalam mengevakuasi dua gerbong yang mengalami tabrakan ini. Dan untuk kembali mengingatkan Anda, proses ataupun peristiwa kejadian dari tabrakannya kereta api Turangga relasi Surabaya-Bandung ini menabrak dengan cara ataupun kondisi adu kepala dengan komuter lokal Bandung Raya dengan rute Padalarang menuju Cicalengka pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dan hingga saat ini pun proses evakuasi masih terus berlangsung, sehingga memang sudah lebih dari 3 jam berjalan. Dengan kami melihat juga di lokasi tempat kami melaporkan saat ini, sejumlah ambulans sudah keluar masuk untuk mengangkut korban dari titik lokasi kejadian. Studio. Ya,
Rifki dengan Jason Sambo di studio, kami ingin konfirmasi lagi, tadi Anda bilang ada fasilitas-fasilitas kesehatan. Nah, apakah jaraknya ini jauh dari lokasi kejadian? Ya Jason dan juga pemirsa terkait dengan fasilitas kesehatan memang selain beberapa korban selamat ini sudah dilarikan ke stasiun Cicalengka yang kalau kami hitung mungkin jaraknya kurang lebih itu 500 meter dari lokasi kejadian, sangat dekat. Kami juga melihat ini ada beberapa permukiman warga ataupun masyarakat di sekitar lokasi kejadian yang saat ini kalau dapat Anda lihat juga berada di dekat dari area persawahan warga. Dan terkait dengan fasilitas kesehatan tersebut memang dikatakan berada di lokasi yang dekat dari stasiun Cicalengka, namun kami belum dapat mengonfirmasi fasilitas kesehatan mana yang dimaksud. Namun yang dapat disampaikan adalah pastinya tidak jauh dari stasiun Cicalengka ataupun lokasi kejadian, karena mengingat tingginya traffic ataupun arus dari ambulans yang keluar masuk, diperkirakan ini adalah ambulans yang bolak-balik, bukan ambulans baru tapi ambulans yang bolak-balik menuju fasilitas kesehatan dan juga ke lokasi kejadian. Dan untuk informasi lebih lengkapnya hingga saat ini pun kami masih mencoba untuk bertanya kepada petugas yang tengah mengevakuasi di lapangan, namun memang ada sedikit keterbatasan akses karena selain juga dipasang dari polisi lain, petugas yang berada di lokasi ataupun tengah mengevakuasi juga masih belum dapat menyampaikan secara penuh bagaimana kondisi terkini ataupun informasi aktual dari proses evakuasi ini. Namun memang hingga saat ini pun kami dan juga awak media lain masih mencoba untuk mencari informasi lebih dalam terkait dengan kecelakaan yang terjadi dekat dengan stasiun Cicalengka dan juga bahkan dekat dengan permukiman warga ini. Jason. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.